wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mind mapping kami yang sangat indah dan sangat bagus. Yang pertama adalah ikan parape. Ikan parape adalah salah satu hidangan khas Makassar yang terkenal karena bumbunya yang manis, gurih, dan kaya rasanya. Parape dalam bahasa Makassar berarti diparut atau ditabur, yang mengacu pada proses pembuatan bumbu yang melibatkan campuran rempah-rempah dan kecap. Biasanya ikan yang digunakan adalah ikan laut seperti ikan kerapu, kakap, atau ikan paronang. Proses memasaknya melibatkan pembakaran atau pemanggangan ikan. Lalu ikan tersebut dilumuri dengan bumbu khas yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kecap manis, air asam jawa, garam, dan gula merah. Minyak kelapa. Selanjutnya ada Sanggara Balanda. Sanggara Balanda adalah kue pisang goreng yang suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan berarti pisang goreng. Sementara Balanda merupakan julukan orang Bugis untuk warga Belanda yang saat itu menjajah negeri angin mamiri. Pisang hijau atau es pisang hijau adalah sejenis makanan khas suku Makassar di Sulawesi Selatan, terutama di kota Makassar. Makanan ini terbuat dari bahan utama yang dibuat dengan tepung berwarna hitam. Beras berasal dari Sulawesi Selatan, Indonesia. Buras merupakan makanan khas masyarakat Bugis dan Makassar yang dibuat dari beras dan santan. Adalah minuman khas Makassar yang terbuat dari tape singkong, sirup, susu kental manis, dan es serut. Ya, sudah. Poteng bukan seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin bertanya, kenapa namanya es poteng? Untuk asal-usul kenapa dinamakan es poteng masih dalam penyelusuran. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 ya. Kenapa hidangan pisang ini disebut dengan Sanggara Belanda? Saya akan menjawab pertanyaan dari Opan. Dinamakan Sanggara Belanda karena pisang ini ada saat negeri angin mamiri dijajah oleh Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami mengenai makanan kearifan lokal khas Makassar. Ada banyak macam makanan kearifan lokal khas Makassar. Ialah onde-onde, laksa Makassar, coto Makassar, jalang kote, es pisang hijau, dan banyak juga lainnya. Tapi yang ingin saya jelaskan kali ini ialah laksa Makassar. Laksa sendiri ialah makanan berkuah santan dan mie yang merupakan bagian dari kuliner peranakan. Laksa Makassar adalah makanan khas Sulawesi Selatan selain coto Makassar yang memiliki kemiripan dengan laksa di daerah lain di Indonesia. Laksa Makassar memiliki ciri khas tersendiri, seperti kuah kuning seperti kari atau kuah merah yang dicampur dengan tauco. Toppingnya pun beraneka macam, salah satu yang populer adalah menggunakan ayam. Kemudian ada bahan-bahan untuk membuat laksa Makassar yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bahan-bahannya adalah 1 ekor ayam, 4 potong 4 bagian, 250 gram bihun, seduh dengan air panas, tiriskan, dan 3 butir telur direbus. Kupas, potong juring 100 gram. Bawang merah, bawang goreng 15 pucuk, daun kemangi 100 gram, toge, buang akarnya, rendam dalam air panas. Tiriskan 4 lembar daun daun salam, 2 batang serai, memamarkan 2 ruas jari lengkuas, memamarkan 1 liter santan encer. Bumbu halus 10 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah cabai merah, 10 butir kemiri, 1,5 sendok makan garam, 1 sendok teh merica, setengah sendok teh jahe bubuk, 1 sendok teh bumbu penyedap. Jika suka, 1 sendok teh kaldu bubuk instan rasa ayam, setengah ruas jari kencur, 1 sendok teh kunyit bubuk, 2 sendok teh ketumbar, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan bumbu gulai. Siap pakai. Cara buat: 1. Tumis bumbu halus dengan 5 sendok makan minyak hingga harum. 2. Masukkan bumbu lain dan ayam, aduk hingga berubah warna. Tuang santan encer, masak hingga mendidih. 3. Tambahkan santan kental, masak kembali sambil sesekali diaduk hingga matang dan kuah menyusut. 4. Untuk membuat sambal cuka: rebus cabai rawit dan cabai merah, haluskan dengan sedikit garam, tambahkan sedikit air hangat dan cuka, aduk rata.
4. Untuk membuat sambal cuka, rebus cabai rawit dan cabai merah, haluskan dengan sedikit garam, tambahkan sedikit air hangat dan cuka, aduk rata. 5. Cara menyajikannya: tata bihun, toge, telur, rebus, dan daun kemangi dalam piring saji. Tuang kuah dan beri daging ayam, lalu taburi dengan bawang goreng. 6. Laksa pun siap dinikmati selagi hangat. Yang dapat kami sampaikan, mungkin dari kelompok lain ingin ada yang ditanyakan? Saya Zahra Arkana akan bertanya kepada kelompok 4. Apa perbedaan laksa Makassar dengan laksa lainnya? Salah satu perbedaan utama terletak pada kuahnya yang lebih kental dan kaya dengan rempah-rempah. Kenapa bahannya laksa? Ini kan bahannya laksa Makassar. Kenapa bukan laksa yang dipakai, bukan mie? Sebenarnya, laksa ialah mie yang disajikan dengan kuah santan. Karena teori pertamanya itu, laksa awalnya merupakan sup bihun sederhana yang dimakan imigran Tionghoa. Seperti itu. Tua ingin mempresentasikan makanan khas suku Makassar. Makanan khas suku Makassar ada soto Makassar, pisang hijau, saraba, pisang epe, palu basah, palu butung. Palu butung akan dibacakan oleh Azam. Gula pasir, daun pandan, vanili dan garam yang dimasak hingga kental dan ditambahkan potongan pisang raja yang sudah matang. Bisa disajikan hangat atau dibuat es sebagai alternatif. Akan dibacakan oleh Saraba. Saraba adalah salah satu minuman tradisional dari kota Makassar. Diracik dari campuran jahe kuning, telur, gula aren, santan, dan merica bubuk. Minuman ini sangat berkhasiat untuk menghangatkan dan meningkatkan stamina tubuh. Untuk meningkatkan para pemburu tren makanan sehat, minuman khas ini bisa jadi pilihan unik di restoran Anda. Bahkan pisang yang dipanggang, lalu diberi saus gula merah. Teksturnya yang lembut dan rasa manisnya yang khas membuatnya digemari banyak orang. Akan dibacakan oleh Alifir. Akan membacakan Soto Makassar. Soto Makassar adalah hidangan yang kaya rasa. Ini memadukan daging sapi dan potongan kuah yang disajikan khusus dengan berbagai rempah. Sangat cocok disajikan dengan buras ketupat khas Makassar yang berbentuk persegi. Agar terlihat cantik, potongan buras dipotong kecil-kecil. Sajikan bersama tambahan potongan daging coto, lalu sajikan terpisah dengan kuahnya. Saja dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Kenapa kalian memilih makanan tersebut untuk menjadi makanan khas suku Makassar? Karena makanan ini akan menjadi masakan yang kita buat. Bagaimana cara membuat saraba? Mendidihkan air dalam panci, lalu masukkan jahe dan gula merah, lalu masak selama 10 menit hingga gula larut, lalu tuang santan sambil terus diaduk perlahan. Kemudian tambahkan kuning telur jika mau, jika tidak mau tidak apa-apa, diaduk dan angkat dan sajikan selagi hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai makanan dan minuman khas Makassar. Yang pertama ada es poteng. Salah satu minuman khas Makassar yang enak adalah es poteng. Nama poteng berasal dari bahasa Makassar yang berarti tape atau tapai dalam bahasa Indonesia. Poteng merujuk pada tape singkong yang merupakan bahan utama dari hidangan ini. Minuman ini sangat cocok untuk dinikmati pada saat berkumpul bersama keluarga atau teman-teman, terutama saat merayakan momen spesial seperti hari raya. Yang kedua akan dijelaskan oleh Naila. Pisang epe terkenal sebagai jajanan tradisional khas kota Makassar. Kudapan itu mudah sekali ditemukan karena penjualnya sangat banyak, terutama di sepanjang pantai Losari. Di sanalah pusat pedagang kaki lima menjajakan pisang epe. Pisang epe terbuat dari pisang kepok mengkal yang dibakar di atas tungku kecil atau anglo, lalu disirami saus gula merah. Dalam bahasa Makassar, epe berarti dijepit. Nama itu sesuai dengan proses pembuatannya, yang dijepit menggunakan papan kayu sebelum dibakar.
Dengan demikian, pisang EP dapat dikatakan sebagai pisang bakar yang dijepit. Palu Butong atau palu santang adalah makanan khas suku Makassar di Sulawesi Selatan. Makanan ini sering dijadikan hidangan untuk berbuka puasa saat bulan Ramadan. Palu Butong ini hampir mirip dengan pisang hijau. Palu Butong merupakan makanan tradisional khas Sulawesi Selatan yang telah ada sejak abad ke-17. Palu Butong berasal dari dua kata, yaitu palu yang berarti pasak dan butung yang berarti pisang yang sudah masak. Adalah makanan tradisional suku Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti coto Makassar atau coto Makassar, palu basah juga terbuat dari jeroan atau isi dalam perut sapi atau kerbau. Proses memasaknya pun hampir sama dengan coto Makassar, yaitu direbus dalam waktu yang lama. Setelah matang, jeroan yang ditambah dengan daging yang diiris-iris kemudian ditaruh atau dihidangkan di dalam mangkuk. Asal kata palu basah terdiri dari dua kata, yaitu palu dan basah, yang artinya memasak dan basah atau kuah. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Abrar. Merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat Bugis Makassar yang wajib ada pada ritual syukuran. Kue tradisional ini juga disebut umba-umba oleh masyarakat Bugis Makassar dan sudah ada sejak abad 13 sampai 14. Kue tradisional ini memiliki cita rasa yang sangat nikmat. Isian serutan gula merah yang lumer memberikan rasa manis legit yang khas. Sementara adonan tepung beras dan parutan kelapa memberikan cita rasa gurih yang tipis. Meski begitu, kehadiran kue tradisional ini pada acara ritual syukuran masyarakat Bugis Makassar bukan hanya karena rasanya yang nikmat, tetapi tersimpan berbagai harapan dan doa melalui kue onde-onde ini, sehingga kerap dihadirkan dalam ritual-ritual adat. Dari kami terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Putri Nadira, selaku moderator dari kelompok 5, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Makanan Khas Suku Makassar. Makanan khas suku Makassar yang kami presentasikan kali ini ada 5, yaitu coto Makassar, jalang kote, mie titi, sup konro, dan barongko. Pengertian coto Makassar dan cara membuatnya akan dibacakan oleh Sabrina. Coto Makassar adalah makanan tradisional dari Sulawesi Selatan. Coto Makassar sekilas sup daging. Coto Makassar memiliki cita rasa gurih yang berasal dari rebusan daging, jeroan, dan rempah-rempah. Coto Makassar biasa menikmati dengan buras atau burasan, yaitu sejenis ketupat yang dibungkus daun pisang. Cara membuat coto Makassar: cuci bersih daging, rebus dengan air secukupnya sampai matang, angkat dan sisihkan. 2. Sementara daging direbus, tumis bumbu halus sampai harum dengan minyak secukupnya. Masukkan daun jeruk dan daun salam, lengkuas geprek, dan kayu manis. Kote adalah makanan ringan yang bentuknya serupa dengan kue pastel, memiliki kulit yang lebih tebal dibandingkan jalang kote. Jalang kote memiliki isi wortel dan kentang, toge, serta laksa. Kulit jalang kote terbuat dari bahan dasar tepung terigu. Titi adalah mie, merupakan mie goreng yang diberikan kuah kental sehingga kental hingga saat mie disantap ada sensasi kriuk, dan keistimewaan ini terletak pada mie yang digunakan. Cara khas di Sulawesi Selatan, khususnya bagi suku Bugis dan suku Makassar. Barongko artinya singkatan dari barangku kuroko bahasa Makassar, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Sekian. Sup konro masakan sup iga khas Indonesia yang berasal dari tradisi itik Makassar. Sup ini biasanya dibuat dengan bahan iga atau daging sapi. Masakan berkuah berwarna hitam ini biasa dimakan dengan buras atau ketupat. Sekian presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.